8 aturan emas dalam pembuatan website. Di video kali ini kita akan membandingkan dua buah website yang memiliki kegunaan yang sama namun tampilannya yang berbeda. Spotify dengan Apple atau iTunes. Dua website ini memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk mendownload lagu, tetapi tentu saja memiliki tampilan yang berbeda. Poin pertama yaitu konsistensi. Kita bisa lihat dari penggunaan font yang sama pada seluruh halaman website. Kita pertama lihat dari Spotify terlebih dahulu. Kita bisa lihat seluruh fontnya sama. Kalau yang iTunes, tampilannya simple, tetapi tentu saja fontnya semuanya sama ya. Nah, gunanya ini untuk tidak membingungkan user. Kalau misalnya font premium dengan font bantuan dengan font download memiliki font yang berbeda, tentu saja itu akan membingungkan user, tidak enak dilihat oleh mata. Poin yang kedua itu shortcut. User dapat mengakses hal yang diinginkan tanpa harus melewati beberapa hal pada sebuah website. Terkadang untuk beberapa website ketika kita misal kita klik premium, dia akan muncul layar baru itu yang isinya tuh kayak advertisement itu merepotkan ya, karena kita harus meng-close-nya lagi dan mulai lagi dari awal. Nah, untuk website Spotify ketika kita klik premium, kita langsung mengunjungi halaman yang kita tuju. Nah, begitu juga dengan Apple. Misalnya ketika kita klik iPad, kita langsung menuju ke halaman khusus iPad. Nah, jadi untuk kedua website ini shortcutnya cukup baik. Untuk poin ketiga, adanya umpan balik yang informatif. Contohnya, kalau mau download, ada pemberitahuan download udah selesai. Kita coba dari Spotify terlebih dahulu. Ketika kita klik download, nah, downloadnya langsung keluar. Terus langsung ada tulisan terima kasih kamu telah mengunduh Spotify. Oke, sama-sama. Nah, berikutnya untuk Apple, kita coba download dulu. Hmm. Try. Nah, kita klik download now. Nah, bisa dilihat langsung ada tulisan thank you for downloading iTunes. Tentu saja website ini sangat memberikan umpan balik yang informatif ya kedua websitenya. Untuk poin yang keempat, merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Kalau mau komen ada tulisannya reply, jadi ada kolom untuk komen. Nah, berhubung kedua website ini tuh hanya memberikan satu sisi informasi, jadi kita nggak bisa berinteraksi dengan website ini. Jadi hanya website ini yang memberikan kita informasi, tetapi sebaliknya kita tidak bisa. Jadi untuk kedua website ini tuh merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan itu agak sedikit kurang. Jadi kita tuh nggak bisa kasih komen-komen di sini. Berikutnya, poin kelima, penanganan kesalahan yang ringan. Kalau salah masukin ID, ada tulisan errornya. Misalnya ya, kita keluar lagi. Kita keluar poin ini. Kita keluar. Wow. Nah, kita mau masuk lagi. Setelah kita salah masukin password.
masuk. Nah, ada tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Nah, berikutnya kita masuk lagi. Kita coba untuk Apple ya, kita sign out terlebih dahulu. Terus kita login lagi, sign in. Kita kalau misalnya kita salah masukin password. Nah, your Apple ID or password was entered incorrectly. Nah, jadi tentunya kedua website ini memiliki penanganan kesalahan yang ringan yang cukup baik. Nah, kalau salah dikasih tahu. Terus yang keenam, mempermudah untuk mengembalikan ke tindakan sebelumnya. Kalau misalnya kita mencet premium untuk website Spotify, nah untuk balik ke halaman home atau halaman sebelumnya kita cukup menekan Spotify, lambang Spotify yang ada di kiri atas, atau bisa dengan tombol back yang disediakan oleh browser kita. Nah, cukup mudah. Untuk Apple, ketika kita klik tombol iPad untuk kembali ke home atau halaman sebelumnya, cukup untuk mengklik lambang Apple atau bisa dengan back yang disediakan oleh browser kita. Sama ya. Nah, berarti untuk mempermudah kembali ke tindakan sebelumnya, kedua website ini memiliki komponen yang cukup baik. Berikutnya, yang ketujuh, adanya tempat pengendalian internal, mengubah info akun. Nah, untuk Spotify terlebih dahulu, kita klik akun. Nah, bisa edit profil. Misalnya kita mau ganti tipe HP kita jadi LG misalnya. Simpan profil. Nah, langsung profil tersimpan. Kamu dapat mengedit alamat email, jenis kelamin, dan tanggal lahir di alaman akun Facebook. Justru dia memberikan sisi yang lainnya, kita bisa langsung koneksi sama Facebook. Nah, untuk website Spotify, ya cukup baik. Kalau untuk Apple, kita lihat. Nah, kita buka yang account. Nah, langsung kita lihat nggak ada profil kita ya, jadi kita nggak bisa edit profil kita. Nah, itu untuk Apple dan Spotify. Jadi untuk poin yang kali ini adanya tempat pengendalian internal untuk Spotify cukup baik, untuk Apple itu kurang. Poin terakhir, membantu dalam mengurangi kesalahan ingatan. Itu agar user dapat dengan cepat memahami website yang telah dibuat. Jadi misalnya ini tuh berhubung sama tampilan, jadi tuh otomatis tampilannya harus bagus, jelas, dan mudah digunakan. Kalau untuk website Spotify, karena saya juga baru pengguna awal, saya langsung bisa ngerti, oh premium itu lebih untuk orang-orang yang mau bayar. Jadi misalnya tuh hanya 3 bulan seharga 5.000 kayak gitu-gitu. Lagunya apa aja, kadang-kadang yang nggak premium tuh nggak bisa download lagu yang bisa di-download premium, ya kan? Nah, untuk ke bawah-ke juga jelas tampilannya, ini kayak komponen-komponen lainnya.
tuh dapatkan Spotify free, yang dapatkan Spotify Premium saya ngerti downloadnya gimana. Nah untuk website yang Apple kita bisa lihat ini tuh jenis-jenisnya ya. Ini untuk jenis Mac agak sulit digunakan, maksudnya untuk yang kaum awam biasa yang baru pertama kali buka website mungkin untuk menghabiskan komputer pasti bingung. Ini kayak kita tuh sebenarnya ini bisa kayak compare Mac models tapi rumit bentuknya. Ini menurut kelompok kami. Nah untuk misal account kita aja tuh pusing tuh, jadi itu sebenarnya kurang kurang sih untuk diingat. Nah itu perbandingan dari kedua website Spotify dengan Apple menurut kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tentu saja kami juga orang baru dalam dunia perteknologian yang sangat canggih ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.